Kiper lokal rasa asing, tinggi 191 cm, Welcome Cyrus Margono. Manajemen akhiri kerjasama dengan Edo yang ikuti jejak pemain asing out. Sementara itu, Keisuke Honda dibuat takjub dengan hal ini, berikut selengkapnya. Persib kembali menambah deretan pemain yang dilepasnya musim ini. Terbaru, Persib sudahi masa kerja sama 2 musim dengan Edo Febriansah. Fullback 27 tahun ini hijrah usai membawa Persib meraih gelar juara di Liga 1 musim 2023-2024 dan 2024-2025. 2 musim membela Persib sejak direkrut dari Rans, pemain asal Kediri ini selalu sukses mengantarkan Maung Bandung menutup musim dengan juara. Torehan tersebut mendapat apresiasi dari manajemen klub. Atas segala dedikasi serta kontribusinya, Persib menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, ujar Adhitya, Minggu, 8 Juni 2025. Kebersamaan Edo bersama Persib memang singkat, tapi ada kesan yang mendalam terhadap kehadiran pemain bernomor punggung 97 ini. Dia merupakan sosok yang selalu tampil agresif menyisir sektor kiri ketika bertahan maupun menyerang. Kemampuan bertahan yang paling menonjol adalah cara dia melakukan sliding tackle yang bersih. Sedangkan dalam menyerang, dia memiliki kecepatan dan piawai melepas tembakan dari kaki kiri maupun kanan. Hatur nuhun Edo, Persib akan selalu mengenang dan menghargai segala yang telah diberikan dalam 2 musim yang mengesankan ini. Lanjut Adhitya Putra Herawan. Usai keluar dari Persib, kabarnya Edo akan berlabuh ke Dewa United musim depan. Berita lainnya, pelatih fisik Persib Bandung, Miro Petrik, mengungkapkan pendekatan yang diterapkan kepada para pemain selama masa libur kompetisi. Menurutnya, penting bagi pemain untuk benar-benar memanfaatkan waktu istirahat, tanpa sepenuhnya melepas aktivitas fisik. Musim berlangsung panjang, intens, dan menguras mental. Jadi penting bagi pemain untuk berhenti sejenak memikirkan sepak bola dan membiarkan tubuh mengisi ulang tenaganya, ujar Petrik. Meski demikian, Petrik menegaskan bahwa para pemain tidak diperbolehkan hanya berdiam diri. Ia tetap memantau mereka secara tidak langsung dan meminta agar mereka tetap menjaga kebugaran fisik secara bertahap. Bersama Coach Yaya Sunarya, kami membuat rencana latihan individu bertahap yang dimulai sejak 2 pekan terakhir di masa libur pemain. Ini akan dimulai dengan ringan dan ditingkatkan, untuk membantu mereka dengan mudah mengembalikan ritmenya ketika masih menikmati masa libur, jelasnya. Petrik juga menyoroti profesionalisme para pemain Persib saat ini. Menurutnya, para pemain telah memiliki kesadaran tinggi terhadap kondisi fisik mereka, sehingga tidak memerlukan pengawasan ketat sepanjang waktu. Pemain saat ini sangat profesional dan mereka jauh lebih selaras dengan tubuh mereka sendiri daripada sebelumnya. Sejujurnya, mereka tidak membutuhkan saya untuk mengawasi mereka sepanjang tahun. Mereka berhak untuk beristirahat dari latihan, dan dari saya, dan sejujurnya, saya juga butuh istirahat dari mereka, ujarnya. Berita lainnya, sosok Cyrus Margono diproyeksikan menggantikan Kevin Mendoza. Iya, sebelumnya Persib Bandung sudah resmi mengumumkan bahwa Kevin Ray Mendoza sudah bukan lagi bagian dari tim untuk musim depan. Kehilangan sosok Kevin Ray Mendoza memang cukup berat bagi Persib. Pasalnya sang pemain sangat penting selama 2 musim belakangan ini. Usai hengkang, kabarnya kiper 30 tahun tersebut akan bergabung dengan salah satu klub Thailand. Rumornya akan bergabung dengan Chonburi FC, tim yang baru saja memastikan diri promosi dan tampil di Thai League. Menurut info yang beredar, kabarnya Persib tidak akan lagi menggunakan jasa kiper asing musim depan. Artinya ada beberapa kemungkinan yang terjadi, salah satunya memaksimalkan kiper yang ada saat ini. Saat ini, Maung Bandung memiliki 3 kiper di antaranya Teja Paku Alam, Sheva Sanggasi, dan Fitrah Maulana. Jika mereka tidak merekrut kiper baru, artinya kemungkinan besar Teja akan kembali sebagai kiper utama. Terlebih, pemain asal Padang tersebut masih terikat kontrak bersama Maung Bandung hingga 2027. Namun meski begitu, muncul rumor yang mengatakan bahwa ada kiper baru yang bakal direkrut Persib. Sosok kiper yang rumornya bakal direkrut Maung Bandung ini dapat dikatakan lokal rasa asing. Ia adalah Cyrus Margono, pemain kelahiran Amerika Serikat tetapi berpaspor Indonesia.
Memiliki tinggi 191 dan masih berusia 23 tahun, saat ini Cyrus terdaftar sebagai pemain dari KF Dukakjini. KF Dukakjini ini merupakan tim yang berkompetisi di Liga Kosovo atau Superliga e Kosovës. Selama bermain dengan klub tersebut, Cyrus telah dipercaya tampil di 17 penampilan dengan catatan 17 kali kebobolan dan 5 kali nir kebobolan. Selain itu, ia juga sempat tampil 1 kali di Kupe e Kosovës dan mencatatkan tanpa kebobolan. Kiper 191 cm ini sebenarnya baru bergabung dengan klub tersebut pada 5 Februari 2025 lalu. Belum diketahui secara pasti berapa lama kontraknya bersama KF Dukakjini ini berlangsung. Hanya saja, memang muncul rumor yang mengatakan bahwa ia menjadi bidikan Maung Bandung. Berita lainnya, Keisuke Honda takjub dengan perkembangan Timnas Indonesia. Legenda Timnas Jepang Keisuke Honda mengaku terkejut dengan pencapaian Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa kalian lebih tahu dari saya, tetapi saya baru saja melihat hasil terkini Timnas Indonesia. Itu membuat saya terkejut, kata Honda. Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, walau masih menyisakan 1 pertandingan pada putaran ketiga. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia mengalahkan Cina pada Kamis, 5 Juni 2025. Honda menilai banyak pemain bagus yang bermain untuk Timnas Indonesia. Kemampuan pemain mudanya juga meningkat dan bisa memberi kesempatan Indonesia lolos ke babak berikutnya. Jadi, Timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk bermain di Piala Dunia. Itu luar biasa, kemajuan yang luar biasa di negara-negara di Asia Tenggara. Tidak mudah, bukan? Jadi, saya harap Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun depan, kata Honda lagi. Berita lainnya, Kluivert buka peluang rotasi Timnas Indonesia saat hadapi Jepang. Hasil pertandingan nanti sudah tidak berpengaruh buat Timnas Indonesia. Sebab Stefano Lillipali CS sudah mengantongi tiket ronde 4. Mungkin ya, mungkin, saya tidak yakin, tapi mungkin saya akan melakukannya, kata Patrick Kluivert. Sementara Jepang menyertakan banyak pemain muda atau pelapis lantaran sudah meraih tiket Piala Dunia, hasilnya Samurai Biru pun kalah 0-1 dari tuan rumah Australia pada matchday sebelumnya. Hal ini dinilai akan menguntungkan Indonesia yang juga akan menghadapi para pemain minim pengalaman. Meski kemungkinan Indonesia juga akan melakukan rotasi. Adapun pemain-pemain yang belum mendapat kesempatan pada laga sebelumnya adalah Nathan Choi Aon, Mees Hilgers, Yance Sayuri, hingga Rafael Struijk.